Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus. Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus Sang Kemuliaan. Dalam bacaan Injil hari ini, mengisahkan Yesus mengajak ketiga rasul untuk naik ke atas sebuah gunung. Mengapa Yesus melibatkan ketiga muridnya itu? Hal tersebut, Yesus mau mengajak para murid untuk turut ambil bagian dalam sukacita kemuliaan gurunya. Dan Yesus juga mau menunjukkan bahwa Dia senantiasa mengundang kita untuk melihat dan merasakan kemuliaan Allah dalam dirinya. Ketika di atas gunung, Yesus mengalami peristiwa transfigurasi. Ia berubah rupa dan sangat mengagumkan. Ketika dia berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Kedua sedang berbicara dengan Yesus. Dapat digambarkan bahwa saat itu Petrus dan kedua saudaranya sangat bahagia dan bersukacita. Karena itu Petrus langsung ingin mendirikan 3 kemah di situ. Maka ia berkata, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa." Namun kebahagiaan itu berubah menjadi sangat ketakutan. Sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Maka tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka
dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid itu, dan mereka sangat ketakutan. Peristiwa penampakan kemuliaan Tuhan Yesus dapat mengukur pengalaman batin ketiga murid yang dekat dengannya. Mereka mengalami pengalaman langsung dengan memandang orang yang sungguh diberkati dan disinari oleh kasih Allah. Mereka juga mendengar pernyataan langsung dari Allah bahwa siapa Yesus yang sesungguhnya. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung juga memiliki arti dan makna yang mendalam. Dalam kitab suci, gunung yang tinggi kerap kali digambarkan sebagai tempat perjumpaan dengan Allah yang Maha Besar. Di atas gunung biasanya Allah menyatakan kehendaknya. Di puncak gunung Sinai misalnya, turunlah sabda Tuhan kepada Musa. Di situ juga Musa menerima loh batu, yakni Taurat yang dibawa pada umat dan menjadi pegangan bagi hidup mereka. Demikian pula Nabi Elia berjalan 40 hari 40 malam hingga berakhir di Gunung Horeb. Di sana ia menerima penugasan untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, mari kita masuk dan menikmati pengalaman batin bersama ketiga murid Yesus. Kita tidak perlu menuntut agar mendapat penampakan kemuliaan Yesus. Namun kita berjuang agar nyala terang Kristus itu semakin menyinari hati dan jiwa kita. Terang Kristus itu akan menampakkan kita untuk semakin mengenal siapa Dia. Pancaran terang Kristus itu pula yang memampukan kita untuk menapaki pesiaran hidup yang kadang penuh derita. Terang itu memampukan kita untuk melangkah menuju Yerusalem surgawi. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.